Bersama dengan Mas Roy dan juga Mas Ade. Mas Roy silakan dijawab tadi. Jadi gini, yang dimasukkan dampak itu makanya baca undang-undang dan baca putusan MK ya. Jadi yang namanya dampak kalau itu pasal penghasutan adalah pasal yang bukannya delik formil atau harusnya material adalah apa? Ada orang yang terhasut dengan apa yang saya katakan. Kemudian ketika terhasut dia kemudian melakukan penyerangan terhadap Pak Jokowi. Membuat kisruh gitulah. Kisruh. Tapi bukan dibalik. Kalau di Malang kan dibalik. Kelompok-kelompok mereka sendiri yang suruh ribut sendiri. Ya ini pola lama ini. Pola-pola yang udah dikenal. Senyum kita gitu. Nah, jadi itu nggak tepat gitu loh. Jadi kebalik. Yang di Malang tuh kebalik. Maka tadi polisi juga ketawa aja. Ini kebalik Pak yang di sana ada. Lah iya harusnya kebalik. Yang kedua. Ketika kemudian di Solo. Oke. Pertanyaan saya adalah. Pak ada bukti nggak saya ada di Solo? Nggak ada Pak. Ya udah selesai. Jadi kalau Solo salah ditanyakan ke Mas saya. Ade gimana? Tidak ada yang terhasut kok dengan apa yang dilakukan oleh Mas Roy CS. Mungkin kalau yang lain terserah. Nah, silakan. Jadi memang betul Bang Roy tidak berada di Solo. Iya. Semua meyakini itu Bang Roy. Penghasutan itu Bang Roy, ya menghasut, menyampaikan sesuatu kabar kepada orang lain, baik secara langsung, baik secara tertulis, maupun melalui media, speak up, itu dampaknya tidak perlu kita ada di situ Pak Roy. Contoh ya, pada saat di pengerudukan rumah di Solo, itu karena apa? Karena adanya ujaran-ujaran atau ungkapan-ungkapan yang disampaikan Mas Roy di beberapa media kan. Dan itu dampaknya. Ini salah lagi. Dan ingat Bang Roy ngomong, sebentar, saya masih ada datanya dan itu kita juga serahkan kepada pihak kepolisian. Bang Roy mengatakan di Kompas ya, ini sekarang TPWO sudah menuju ke rumah Bapak Jokowi Widodo di Solo. Saya sekarang berada di UGM. Kan itu jejak digital loh Mas ya. Ini bukan aku yang ngomong, tapi itu jejak digital yang ada saat kami melihat itu. Bang Roy memastikan bahwa tim TPUA sudah berada di Solo gitu loh. Iya, kan TPUA yang di Solo, bukan saya. Iya, justru itu Bang Roy. Itulah dampak yang kami maksudkan. Kalau polisi bermaksud lain, terserah. Atau Bang Roy juga bermaksud lain, itu adalah teknis penyidikan. Ini loh. Teknis penyidikan itu Bang Roy. Kalau memang benar, Mas Ade, sekarang gini, supaya orang nggak kusut ya, nggak salah. Kalau memang benar, tadi saya dikejar oleh petugas. Ketika saya katakan saya nggak ada di Solo, ya udah Pak, salah kalau gitu ya. Iya selesai. Saya jelaskan dulu Bang Roy. Saya jelaskan dulu bahwa itu ada teknik penyidikan. Monggo silakan mau dijawab apa saja. Saya tidak mau merusak juga sistem penyidikan yang ada di Polda Metro. Artinya apapun itu kalau sudah diungkapkan sama Bang Roy, sudah disampaikan dengan secara menurut Bang Roy benar, ya monggo silakan, itu kan berproses. Kalau Bang Roy mampu membuktikan bahwa dia tidak melakukan penghasutan karena saya bukan penyidik, dan itu tahap penyidikan, nah silahkan Gini loh Bang, kita lihat akhirnya seperti apa. Bang Ade, kasihan petugas kepolisian kita. Sudah 79 tahun usianya. Masih melayani persoalan-persoalan remeh-temeh. Tidak ada legal standing. Kayak gini. Jadi begitu tadi polisi itu mengerti. Oh iya Pak, gak ada legal standing. Iyalah. Jadi ngapain polisi lebih banyak ngurusin yang lebih penting. Ini giliran saya atau giliran Mas Roy ini? Ya sama, Mas kan udah panjang. Gantian. Menjelaskan begini Bang Roy. Bahwa kemudian ya penyidikan dilakukan secara profesional dan Bang Roy merasa bahwa di situ tidak ada pidana dan lain. Itu haknya Bang Roy berbicara. Iya kan, hak Bang Roy. Tetapi penyidik dia memiliki analisis sendiri. Dia tidak bisa diintervensi oleh baik seorang Ade Darmawan Sekjen Pradi Bersatu, baik Bapak Roy Suryo sebagai mantan seorang Menpora, itu tidak bisa karena kita bukan penyidik. Mas Roy sebelumnya, Mas Ade sebentar. Mas Roy sebelumnya kan Anda menghindari bahkan terkesan tidak mau menghadiri panggilan terkait dengan yang dituduhkan. Kenapa sekarang mau? Karena kan Anda menyebut bahwa apa yang dilaporkan oleh Pradi itu tidak masuk akal. Kita menghormati Polda Metro Jaya. Jadi datang cuma karena menghargai, tapi tidak menganggap bahwa apa yang dilaporkan oleh Pradi itu penting untuk ditanggapi. Nggak penting itu. Nggak penting. Karena ada undangan, harus sifatnya klarifikasi. Kemudian
makanya kita harus mengklarifikasi itu. Tapi begitu kita tahu ternyata yang ditanyakan kayak gitu, ya tadi petugasnya juga senyum-senyum aja gitu loh. Ya Pak, tadi pertanyaan kayak gini, ya ini gimana ya Pak? Udah apa-apa, ya udah terus kalau itu benar, saya pasti dikejar. Gitu loh dengan apa-apa. Mas Ade, kira-kira apa yang membuat Anda melandasi, Anda melaporkan terkait dengan tuduhan penghasutan, kemudian pelanggaran ITE. Menurut Mas Roy, bahkan apa yang Anda laporkan tidak penting untuk ditanggapi. Jawaban Anda? Jadi gini, setiap warga negara di Republik ini Mbak, sekali lagi saya sampaikan bahwa ada KUHP 108. Siapapun warga negara itu bisa berhak melaporkan bila melihat kejadian tindak pidana. Tapi kita nggak usah berbicara aturan dan perundang-undangan, itu semua juga pengacara sudah tahu. Dan kalau ada yang katakan legal standingnya nggak ada, itu senjata pengacara manapun itu biasa, itu legal standing begitu. Tapi buktinya juga diproses kok secara hukum. Namun yang saya pengen sampaikan, diproses bisa juga berhenti. Dialog ini, yang mau saya sampaikan dalam dialog ini adalah sudah masuk ke tahap teknis penyidikan. Artinya ini berjalan. Kalau dikategorikan apa yang membuat kami melaporkan, yang saya pengen katakan adalah kita anak bangsa. Kita jangan saling menuding. Kalau belum ada bukti, kita tidak boleh menjustifikasi seseorang menjadi palsu yang menimbulkan kegaduhan. Karena Bapak Insinyur Joko Widodo juga adalah seorang presiden berkuasa 2 periode, ya tentu dia punya pendukung, Mbak. Termasuk kami juga mencintai Bapak Insinyur Joko Widodo. Dampaknya apa kepada Pradi Bersatu? Bukan Pradi Bersatu, advokat public defender. Itu apalagi itu public defender. Kami butuh sebentar Mas Roy. Nanti dikejar lagi itu. Memang untuk melaporkan hal-hal seperti ini. Kenapa kami tidak mau ada kegaduhan? Gak masalah. Kami tidak mau, Bang Roy. Kalau kami tidak laporkan ini ke polisi Bang Roy, yang saya takutkan Bang Roy jalan tengah malam, kalau ketemu orang yang mencintai, ini contoh nih. Kalau ketemu orang yang mencintai betul-betul Pak Jokowi, terus Bapak disenggol dan apa-apain. Ya nggak mungkin, ini salah. Yang ada di Malang tuh kita tahu siapa orang-orangnya. Saya sampaikan ilustrasi, bukan kepastian Pak. Iya. Jadi ini malah nggak benar. Kalau gitu negara NKRI ini tidak benar kalau ada pembacokan di tengah jalan. Oh jasanya palsu, begana. Tapi Bapak sendiri tidak pernah. Makanya kita tunggu hasil dari nanti gelar perkara. Kalau ijazahnya palsu atau tidak, itu harus dibuktikan dulu sampai inkrah.